Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 4a, Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijananda, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 4. Aho Sukhang, bahagianya. 1 Maret 2000. Mencari kebahagiaan di dunia. Ketika kita tinggal di wihara untuk berlatih meditasi, ada pengembangan besar penyadaran yang diarahkan ke dalam, alih-alih hanya diarahkan ke dunia luar. Maka kehidupan monastik yang ideal meliputi bagian meditasi yang kita sebut introspeksi. Kita bersentuhan dengan diri dan perasaan kita sendiri. Kita melihat pada apa yang membuat kita berdetak. Terutama, kita mulai bersentuhan dengan suka dan duka kehidupan. Ketika datang ke wihara, kita sangat sering mencari makna, mencari kebijaksanaan, mencari kebahagiaan. Dan tentu saja, pencarian makna, kebijaksanaan, kebahagiaan adalah pencarian yang dapat kita lihat di seluruh dunia, pada semua orang. Bahkan para binatang dan makhluk dari alam lain pun mencari kebahagiaan dan pemaknaan, dan mereka semua melarikan diri dari duka. Jika kita dapat memberikan gambaran pada kehidupan, maka itu adalah pengejaran akan kebahagiaan dan menjauhkan diri dari derita dan duka. Akan tetapi, walau merupakan fakta umum bahwa orang dan semua makhluk di sangsara mengejar kebahagiaan, sangat jarang mereka menemukannya. Mereka mencari kesenangan dan kebahagiaan, namun hanya mendapati duka. Inilah kebenaran hidup yang saya temui berulang kali, baik dalam hidup saya sendiri maupun hidup orang-orang yang saya jumpai, yang saya ajak bicara dan lewatkan waktu bersama mereka. Kita melihat seluruh dunia ini mencari kebahagiaan, mencari kesenangan, dan sangat jarang menemukannya. Sangat sering kesenangan yang orang-orang cari adalah kesenangan hampa, yang palsu. Kita seperti domba yang saling mengikuti. Ketika semua domba secara umum sepakat bahwa ini adalah kesenangan, setiap orang akan mengikutinya. Tak seorang pun bisa memaksa yang lainnya membuktikan hal yang akan mereka lakukan. Tak seorang pun menyelidiki yang mereka rasakan. Kemarin malam, saya baru pulang sehabis memberikan ceramah di Armadale. Kami harus berhenti di stasiun pengisian bahan bakar untuk mengisi bensin. Di samping kami ada sekelompok laki-laki dan perempuan muda yang mungkin berumur 18, 19, atau 20 tahun. Kalau orang bilang mereka sedang mencari pasangan. Karena tak banyak yang dikerjakan pada malam hari, mereka bertingkah bodoh, seperti segerombolan orang dungu. Meskipun bagi saya, apa yang mereka bicarakan dan cara mereka bertingkah kelihatan sinting dan dungu, bagi mereka itu kelihatan keren. Mereka pikir itu membahagiakan dan menyenangkan. Menurut saya, itulah kesepakatan umum bahwa itulah yang harus dilakukan.
sehingga tak seorang pun pernah mempertanyakan apakah yang mereka lakukan itu kebahagiaan atau bukan. Saya mengenang dalam hidup bagaimana saya selalu mengajukan pertanyaan. Bertanya dan menyelidiki membawa pada kebahagiaan sejati. Bertanya dan menyelidiki apa itu hidup. Bertanya apa itu kesenangan. Apakah ini kesenangan sejati? Apakah sesungguhnya makna hidup ini? Inilah hal yang membawa saya pada kehidupan monastik. Membawa saya ke meditasi. Dan membawa saya ke tempat saya kini berada. Terkadang, saya memberikan ceramah yang meringkas ajaran Buddha tentang 4 kebenaran Arya ke dalam 2 kebenaran. Apakah kebahagiaan sejati itu dan cara meraihnya? Pada dasarnya, inilah 2 pertanyaan yang mendorong manusia dan binatang seumur hidup. Mencari tahu apa itu kebahagiaan dan cara kita bisa mengamankannya untuk diri sendiri. Inikah yang kucari? Hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah Anda tidak bisa selalu mempercayai apa yang orang lain katakan sebagai kebahagiaan. Saya telah mengalami sendiri hal itu pada saat saya masih belia. Orang-orang berkata, kebahagiaan itu adalah grup musik rock dan narkoba. Mereka berkata, kebahagiaan itu adalah seks dan bertualang. Saya telah mengalami dan melakukannya. Dan bagi saya, itu sama sekali bukan kebahagiaan. Ketika kita melakukan semua itu, kita hanya menunggu sesuatu terjadi. Di mana kebahagiaan yang dijanjikan banyak orang itu? Apakah ada yang salah dengan saya? Jangan-jangan saya tidak melakukannya dengan benar. Ada suatu kadar kebahagiaan, tapi mungkin hanya sesaat. Pada saat yang sama, ada begitu banyak ketegangan dalam seks dan relasi. Mabuk dianggap amat menyenangkan dan hebat. Dan bicara tentang narkoba, di mana kenikmatan atau makna sejati dalam hal itu? Tapi, paling tidak, saya punya batin yang mempertanyakan. Saya bisa bercermin setelahnya dan berkata, ini bodoh, tidak ada maknanya. Untuk apa aku melakukannya? Kemana hal ini membawaku? Benarkah aku sungguh terpuaskan oleh hal ini? Aku hanya sama bodohnya seperti sebelumnya. Kapanpun saya mengikuti salah satu kenikmatan di dunia, saya menemukan bahwa selalu ada nafsu ini, rasa lapar dan haus ini. Selalu muncul demam nyata sebelumnya dan kehampaan sesudahnya. Inikah yang kucari? Tidak penting. Jadi, inikah yang kucari menjadi semboyan hidup saya di dunia perumah tangga? Bekerja sepanjang tahun untuk memperoleh gelar, dan cuma itu saja? Memangnya kenapa? Untuk apa saya bekerja keras sepanjang tahun? Inikah yang kucari? Keterlibatan dalam hubungan, itukah yang kucari? Apaan sih? Mendengarkan musik yang bagus, inikah yang kucari? Apaan sih? Begitu musik berhenti, maka ada suatu lubang, dan lubang itu disebabkan oleh nafsu. Kita mencoba mengisinya dengan sesuatu hanya untuk sementara. Itu sama seperti mencoba melapisi retakan pada dinding, dan begitu plester itu kering, retakan pun terlihat. Kita tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Kita hanya memplesternya untuk sementara. Tentu saja dalam contoh hidup saya sendiri, disebabkan oleh pencarian kesenangan, pencarian makna, pencarian suatu kebahagiaan, saya mulai sungguh meragukan dan mempertanyakan dunia di luar sana. Saya mempertanyakan kehidupan perumah tangga. Setidaknya saya punya ilham, tidak tahu dari mana asalnya. Yang saya rasa hampir pasti berasal dari kehidupan lampau. Inspirasi saya adalah mencoba dan mencari kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan monastik. Ketika saya melihat para biku, mereka kelihatan seolah orang yang paling damai, paling bahagia, dan paling rukun yang pernah saya lihat. Hal ini sedikit mengguncang saya.
Karena hal pertama yang saya baca tentang Buddhisme adalah ajaran 4 kebenaran Arya, yang semuanya bicara tentang dukkha. Saya tidak bisa mengerti mengapa para biku ini, saya bicara sebagai perumah tangga saat melihat para biku untuk pertama kalinya, bicara tentang dukkha dan melepas segala sesuatu. Namun mereka adalah orang paling bahagia yang pernah saya lihat. Senyum dan ketenangan mereka adalah sesuatu yang membuat saya mempertanyakan gaya hidup saya yang lama. Tak kala para biku itu bicara tentang dukkha, mereka selalu tersenyum, dan hal itu benar-benar memikat saya. Ada apa ini? Berikutnya, ketika saya mulai bermeditasi, saya mengalami pengalaman yang dahsyat serta kebahagiaan mendalam. Dan itu bahkan lebih memikat lagi. Mengapa bahwa dalam pencarian kebahagiaan di dunia, dengan begitu banyak jenis peluang kebahagiaannya, yang kelihatannya paling berhasil, paling mendalam dan langgeng, yang kelihatannya paling murni, justru dialami dalam meditasi mendalam selama retret sebagai perumah tangga. Pengalaman itu benar-benar membuat saya mempertimbangkan mengenai hakikat 4 kebenaran Arya. Berikutnya, ketika saya menjadi biku, saya mulai menjelaskan 4 kebenaran Arya dengan cara yang sedikit berbeda. Tetap selaras dengan ajaran asli, tapi dalam suatu cara yang sedikit lebih mudah dimengerti oleh khalayak perumah tangga. Saya mulai bicara tentang 4 kebenaran Arya sebagai kebenaran Arya tentang kebahagiaan, sebab kebahagiaan, penghentian ketidakbahagiaan, dan jalan menuju kebahagiaan. Saya menyamakan kebahagiaan dengan akhir dukkha, dan jalan menuju kebahagiaan dengan jalan Arya 8 faktor. Cara itu sesuai dengan ajaran asli, hanya saja dijelaskan dari suatu sudut pandang yang sedikit berbeda. Bagi saya itu jelas sangat masuk akal, karena tahun-tahun yang saya lewati sebagai biku muda, yang kelihatannya seperti tahun-tahun kerja keras, faktanya adalah tahun-tahun kecukupan hati besar, kebahagiaan hebat, dan kedamaian lebar. Meskipun harus makan kodok di Thailand, saya adalah biku yang bahagia. Saya menikmati dan merasa damai dengan gaya hidup ini. Kini setelah 25 tahun, saya bisa melihat kembali ke belakang dan memahami mengapa kebahagiaan hadir. Kebahagiaan itu disebabkan oleh melepas. Ini adalah kebahagiaan yang muncul karena mengakhiri segala sesuatu. Ini adalah kebahagiaan dari kedamaian. Saya jelas menemukannya bagi diri sendiri bahwa yang benar-benar kita ketahui sebagai kebahagiaan sejati, kecukupan hati sejati, pastilah kedamaian. Itulah tempat berakhirnya segala sesuatu. Itulah tempat pergerakan diheningkan dan masalah berakhir. Inilah kebahagiaan sejati. Mengetahui hal itu, kita menemukan bahwa ada jalan menuju kebahagiaan sejati. Itu adalah jalan keheningan. Itu adalah jalan melepas. Jalan melepas kelekatan, melepas nafsu. Sebagian orang berpikir mereka tidak bisa melepas kelekatan dan tidak bisa melepas nafsu. Pada dasarnya, hal ini bukan tergantung pada Anda. Jika Anda meluangkan waktu, itu pasti terjadi. Itu hanya masalah memberikan waktu bagi sebab dan akibat untuk bekerja. Hal itu sama mustahilnya dengan sekuntum bunga yang memutuskan untuk tidak mekar atau memutuskan kapan hendak mekar. Bunga mekar begitu saja mengikuti musimnya, dan itulah kebenarannya. Sama halnya dengan orang yang mulai terlibat dalam jalan melepas, jalan melawan nafsu dan kelekatan. Ketika kita berada di jalan bahagia, ini senantiasa menjadi pertanda bahwa kita mulai memahami beberapa dhamma, beberapa ajaran, beberapa kebenaran. Itu adalah pertanda bahwa kita menerapkan pemahaman itu ke dalam latihan, karena hal itu memberi kita kebahagiaan yang lebih besar, kedamaian yang lebih besar, kecukupan hati yang lebih besar. Entah di suatu tempat di dunia, dalam kehidupan ini, Anda akan diharuskan untuk menemukan kecukupan hati. Jika tidak begitu, Anda hanya akan berlari berputar-putar seolah sedang dikejar segerombolan lebah yang menyengat Anda. Tak kunjung mampu melarikan diri dari tekanan duka dalam kehidupan, seseorang harus menemukan suatu tempat yang memiliki kecukupan hati.
tempat adanya kedamaian, tempat adanya keterbebasan dari pergolakan. Kadang saat kita bicara tentang keterbebasan, orang-orang tidak memahami makna kata itu. Itu bukanlah berarti kebebasan untuk mengikuti noda batin, nafsu, dan kelekatan. Itulah yang orang di dunia sebut sebagai kebebasan, yaitu kebebasan untuk bersenang-senang, mabuk, dan pakai narkoba atau apapun itu. Jenis kebebasan itu sama sekali bukan kebebasan, karena itu hanya menyerah pada nafsu kasar yang tidak pernah membawa pada sesuatu yang memiliki pemenuhan, bermanfaat, atau membahagiakan. Orang-orang sudah menyaksikan ini di dunia, dan mereka sudah melihat hal ini pada orang lain. Tentunya, mereka mampu melihat hal itu pada diri mereka sendiri. Hal-hal yang hanya membawa pada makin banyak duka, keruwetan, dan masalah. Kebebasan sejati adalah kebebasan untuk mengatakan tidak. Kebebasan untuk mengatakan tidak pada kekuatan dalam batin yang menghalangi kita menjadi damai, yang terus meniup Anda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lainnya. Alih-alih terus tertiup di dunia ini, ada suatu masa, ada tempat, ada suatu titik ketika kita berdiri tegak bagai gunung. Meskipun angin bertiup, Anda bergeming. Angin boleh saja terus bertiup, tapi Anda tetap bergeming. Dan pada akhirnya, angin pun menyerah. Gunung merupakan simbol arahat yang telah melepas pergerakan menuruti nafsu dan noda batin. Kita harus memutuskan untuk berdiri kokoh, berdiri kukuh di sini, dan tidak bergerak dari momen kini. Pandangan dan gagasan. Kadang orang-orang memiliki gagasan bahwa kebahagiaan dan kesenangan dapat diraih cukup dengan mengikuti kedunguan dunia, yang penghuni dunia sebut sebagai kebahagiaan. Para cerah menyebutnya sebagai duka. Yang cerah sebut sebagai kebahagiaan, penghuni dunia menyebutnya sebagai duka. Apakah yang penghuni dunia sebut sebagai kebahagiaan? Jika Anda membaca majalah atau koran, Anda bisa melihat bahwa orang-orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah film baru, hubungan baru, pergi ke sini, pergi ke sana, dan memiliki anak, dan seterusnya. Anda belumlah benar-benar hidup sampai Anda sudah pergi ke Amazon atau apapun yang orang bisa katakan sebagai kebahagiaan di dunia. Saya telah menjelajahi banyak tempat dan mengalami banyak hal dalam hidup. Namun entah bagaimana, semua itu tampak kosong dan begitu tak bermakna. Saya tidak habis pikir mengapa orang-orang terus berlari mengejar hal-hal itu. Mengapa mereka tidak melihat duka dan derita bepergian, seks, dan relasi? Dalam Buddhisme ada kiasan tentang kuda. Ada seekor kuda bijaksana, kuda cerdas, kuda sembrono, kuda bodoh, dan kuda amat dungu, serta seorang pelatih kuda dengan cemetinya. Kuda yang pintar bahkan tak perlu melihat cemeti itu. Sang pelatih meminta kuda itu melakukan sesuatu, dan kuda melakukannya persis seperti yang diminta. Si kuda tahu itulah yang terbaik untuknya. Itu adalah jalan kebahagiaan. Kadang sang pelatih mengangkat cemetinya dan membuat bayangan cemeti menimpa kuda itu. Kuda yang pintar tahu, sebaiknya aku melakukan hal yang benar, atau cemeti itu akan memecutku. Kuda berikutnya, yang sembrono, perlu sedikit dipecut. Hanya dengan sedikit sakit, hanya sekali pecut saja, sudah cukup bagi si kuda untuk mengetahui hal yang perlu diperhatikannya. Tahu jalan kebahagiaan itu. Kuda berikutnya adalah yang bodoh, dan sang pelatih harus memukulnya sekali. Au, sakit. Dan satu kali sakit saja sudah cukup. Si kuda tahu jalan mana yang mesti dituju. Tentu saja, kuda yang tolol adalah kuda yang harus dipecut berulang kali. Au, au. Kuda itu tetap melakukan ketololan yang sama. Au, au, au. Si kuda tolol bingung apa yang sedang terjadi. Tapi sungguh heran bahwa betapa banyak orang yang bahkan di wihara pun termasuk dalam kategori yang terakhir ini. Sudahkah Anda cukup menderita? Untuk apa Anda melakukannya?
Menjadi bahagia itu mudah. Berhenti saja melakukan apapun. Jadilah damai dan lawanlah arus. Kadang kebiasaan yang menarik kita kembali. Kuda itu begitu terbiasa dengan caranya, terutama cara berpikirnya yang sulit diubah. Kuda itu berpikir bahwa kali lain cemeti itu tidak akan memecutnya atau ia bisa melarikan diri. Kali berikutnya, ia akan mampu mengakali sang pelatih. Tapi tentu saja, au, 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 begitu lagi. Mullah Nasruddin sedang melahap banyak cabai. Memakannya satu demi satu, sampai wajahnya merah padam. Air matanya bercucuran dan hidungnya meler. Itulah yang terjadi ketika Anda melahap terlalu banyak cabai pedas. Ia masih mengunyah cabai itu ketika seseorang menghampiri dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu menyantap begitu banyak cabai pedas?" Mullah Nasruddin menjawab, "Aku sedang mencari yang manis." Inilah yang orang-orang lakukan dalam hidup, baik itu berupa hubungan, tempat, atau pekerjaan. Bahkan beberapa biku mencari wihara. Mereka masih terus mencari yang manis. Tentu saja tidak ada yang manis. Cabai itu cabai, cabai itu pedas. Dan buang-buang waktu saja terus memakannya, menyantapnya untuk mencari yang manis dalam hidup. Inilah sesuatu yang harus Anda alami sendiri. Jika Anda cerdas, Anda tidak perlu dipecut berkali-kali. Tapi itu lebih dari sekedar menyadari penderitaan. Itu juga menyadari lawan dari penderitaan, yaitu mengenali kebahagiaan. Jika kita hanya memusatkan diri pada derita kehidupan, itu bukanlah insentif yang cukup bagi orang-orang untuk melakukan yang diperlukan untuk menemukan pembebasan dari derita. Kerap kali, kita telah terbiasa dengan derita. Kita menganggapnya sebagai sudah semestinya begitu, dan kita pikir hanya itu yang ada. Kita mulai pasrah akan derita dunia. Dalam Buddhisme, kita punya kisah seekor cacing yang tinggal dalam segunduk kotoran. Karena telah begitu melekat terhadap gundukan kotoran itu, si cacing berpikir bahwa ia tinggal di surga. Inilah masalahnya dengan orang-orang dan duka. Mereka mengalami duka dan telah terbiasa dengannya. Mereka kemudian pikir duka itu surga. Saat datang ke tempat seperti ini, ke hidup monastik, kita memiliki kesempatan untuk melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih. Kita memiliki kesempatan untuk melihat kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang dijanjikan kepada Anda ketika Anda mati. Bukan suatu kebahagiaan yang berada jauh pada masa depan seperti jika Anda melakukan karma baik, Anda akan bahagia. Percaya sajalah pada saya, maka Anda akan baik-baik saja. Kebahagiaan yang bisa Anda alami dalam kehidupan monastik adalah kebahagiaan sanditthika, tersedia dalam kehidupan ini juga. Kebahagiaan itu persis ada pada momen ini jika Anda mawas untuk melihatnya. Salah satu hal yang saya temukan dalam meditasi adalah bahwa pada momen apapun kita bisa merasakan kedamaian itu. Yang perlu kita lakukan adalah menyetel saklar yang benar dalam batin kita. Inilah pencapaian sementara. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan saklar melepas itu. Begitu kita mengetahui saklarnya, pergerakan batinnya, baik itu meditasi atau ketika kita sedang menyantap makanan atau kegiatan lain yang sedang kita lakukan, hal itu menjadi begitu mudah, begitu damai. Itu karena kita telah menemukan kebenaran Arya ketiga, melepas dukkha. Begitu kita mencapai titik itu, mudah sekali mengulanginya dan melepas. Ini adalah hal paling sederhana yang bisa dilakukan begitu kita tahu caranya. Ini seperti naik sepeda. Begitu kita sudah belajar, maka mengendari sepeda menjadi hal paling gampang di dunia. Kita tidak perlu memikirkannya. Ketika kita pertama kali berada di atas sepeda, kita bergoyang kian kemari. Saya rasa banyak dari Anda bisa paham, atau paling tidak menghargai yang sedang saya bicarakan. Jalan menuju kebahagiaan sejati, jalan menuju akhir duka, adalah kemampuan untuk membuka diri, untuk melepas, dan terbebas dari nafsu. Keseluruhan wihara ini sedang berteriak kepada kita untuk
untuk melepas dan meninggalkan keduniawian. Itulah makna wihara ini. Oh, bahagianya! Kemarin malam, saya bicara kepada perumah tangga di Armadale tentang konsep kesunyaan. Kesunyaan adalah kata lain dari melepas. Jika kita melepas hal-hal, yang tersisa adalah kekosongan mempesona, yang indah. Karena kekosongan adalah hal yang begitu mendalam, orang-orang sering tidak menyadarinya, sehingga mereka tidak melihatnya. Mereka tidak mampu melihatnya. Orang-orang memiliki titik buta terhadap kesunyaan. Itulah sebabnya mengapa dalam Cula Sunyata Sutta, Majjhima Nikaya 121, Buddha menjelaskan cara mengembangkan persepsi untuk mengenali batin terbebas dari hal apa. Kenali bahwa pada malam ini, di wihara, kita bebas dari begitu banyak beban. Kita bebas dari televisi, bebas dari hubungan, kita bebas dari tagihan, kita bebas dari kewajiban untuk pergi bekerja. Kita bebas dari semua kepahitan yang dengan begitu mudahnya dapat menindas kita dalam kehidupan. Dalam sutta tertentu, Buddha mendorong para biku untuk memelihara persepsi tentang terbebas dari apa batin kita. Karena hal itu memberi kita rasa bahagia, sukacita yang berasal dari pembebasan. Aho sukang, aho sukang. Biku Bahadia menyerukan ini ketika duduk di kaki pohon. Ia adalah seorang mantan raja, dan biku lain mengira ia tengah mengenang kehidupannya sebagai raja. Dengan semua kesenangan indrawi yang ia nikmati, ketika mereka menanyai sesudahnya apakah benar begitu, ia berkata, Tidak. Saya berkata, aho sukang, bahagianya, karena kini saya terbebas dari semua itu. Terbebas dari kekhawatiran, kecemasan dan kepahitan seorang raja. Bahagianya. Bahagianya. Udana 2.10. Inilah yang saya anjurkan untuk Anda lakukan dalam meditasi Anda. Mengingat apa yang telah Anda tinggalkan. Bahagianya. Bahagianya. Bebas dari jalanan. Bahagianya. Bahagianya. Bebas dari kantor. Bahagianya. Bahagianya, bebas dari tekanan menjalin hubungan. Bahagianya, bahagianya, bebas dari cemas mengenai harta, mencari uang. Di wihara seperti ini, Anda terbebas dari begitu banyak hal. Bahkan, andai Anda berada di sini hanya untuk beberapa jam atau beberapa hari, Anda terbebas dari banyak beban, dan batin berdiam pada persepsi hal yang Anda lepas. Inilah kediaman pada kebenaran Arya ketiga. Inilah kediaman pada penghentian, pengakhiran, dan kesunyaan. Inilah kediaman pada Nibbana itu sendiri, atau paling tidak mengarah ke sana. Ketika Anda melatih persepsi kebenaran Arya ketiga dengan cara ini, maka hal itu menunjukkan kepada Anda hakikat sejati kebahagiaan dalam kehidupan monastik. Jika kita melupakan persepsi kesunyaan itu, kita tidak melihatnya dan kita pikir tiada apapun di sana. Ada perbedaan besar antara tiada apapun dengan kesunyaan. Tiada apapun adalah sesuatu yang tidak bisa Anda lihat. Kesunyaan adalah sesuatu yang sungguh dapat Anda hargai. Begitu kita mulai mengembangkan jenis persepsi ini, kita berkata, "Hei, inilah kebahagiaan sejati. Inilah kedamaian sejati. Inilah kecukupan hati sejati. Ini benar-benar memuaskan." Kita menyadari kebahagiaan berakhirnya hal-hal, bukan kebahagiaan memulai hal-hal. Kita menyadari kebahagiaan tidak harus melakukan apapun, alih-alih mencari sesuatu untuk dikerjakan. Kita menyadari kebahagiaan lapangnya ruang, alih-alih kebahagiaan dari hal-hal.
Saat kita mulai memusatkan diri pada persepsi kekosongan, kita menemukan hakikat kebahagiaan sejati. Makin kita mengosongkan, makin kita merasa bahagia. Kita bisa mengosongkan batin kita dari pikiran dan melihat betapa damai, menakjubkan, dan bahagianya jika batin kita tidak terobsesi atau diperbudak oleh satu hal ini, yaitu berpikir. Demikianlah, saya hentikan dulu pembacaan bab 4 Aho Sukang bahagianya sampai di sini. Pada part 4b, saya akan melanjutkan dengan memulai pada subbab batin tukang komentar sampai bab 4 ini selesai dibacakan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang